dari Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Al-Haruka Darun Najah 12 Dumai, Ustadz Marfuul Azhari MPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Bukit Kapur atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Dumai, yang kami hormati para pimpinan lembaga, pimpinan pesantren, para kiai, asatidz, dan para buya sekalian, yang kami hormati pimpinan pesantren Darun Najah 21, Al-Ustadz Zulfadri MPD, yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Al-Ustadz Hasim Abdul Jamil, yang kami hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Kamtibmas dan Bapak Babinsa semuanya, serta seluruh tamu undangan, dan yang kami hormati para wali santri serta para asatidzah, ustadzat, guru-guru Pondok Pesantren Al-Harokah Darun Najah 12, calon alumni yang pada kesempatan hari ini duduk di hadapan kita sampai kelas 4, yang mudah-mudahan antum semua sampai nanti kepada titik puncak ada di pondok pesantren, puncak kelulusan, yaitu haflah takharuj ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah atas hal ini hari ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tiada satupun yang mampu memberikan hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus menauladani beliau dalam segala jenis aktivitas dan kegiatan sehari-hari kita. Bapak, Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang mesti kita lakukan pada hari ini Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur tiada henti, bersyukur tanpa tepi. Sebab pada hari ini kita akan menyaksikan prosesi wisuda santri akhir, yang mana sudah duduk di hadapan kita semuanya. Jumlahnya ada 12 orang. Dan ini merupakan hasil dari seleksi alam, yang sebelumnya lebih dari 12 orang, dan yang duduk pada hari ini setelah melewati berbagai macam filter, berbagai macam seleksi, sehingga duduklah di hadapan kita 12 santriwan dan santriwati. Ini patut kita syukuri, sebab Allah yang memberikan kemampuan kepada kita, khususnya kepada para bapak ibu wali santri, termasuk juga kepada guru-guru Pondok Pesantren Al-Harokah ini, di tengah hiruk pikuknya kegaduhan dunia pada saat ini, kita masih dimampukan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pendidikan, untuk menyekolahkan anak-anak kita supaya mereka mampu untuk menjadi penerus sujud kita nanti. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah.
Dan kesyukuran ini juga bukan hanya milik kita, para bapak, ibu, wali santri, serta para asatidzah dan ustadzah. Dan tentunya ini milik kita semuanya. Dan sampainya mereka ada di sini semuanya berkat bantuan, dorongan, doa, usaha, dan ikhtiar kita yang hadir pada saat ini. Salawat teriring salam kita haturkan, kita ucapkan, kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang nanti diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran ini tidak lengkap nampaknya jika kita tidak membuat seremonial. Sebab manusia adalah makhluk yang seremonial. Segala kebahagiaan, kegembiraan itu mesti diungkapkan. Dan Allah sudah menyampaikan di dalam surat Ad-Duha, fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Acara hari ini merupakan bentuk dari tahaddus bin nikmah kita terhadap apa yang dicapai oleh anak-anak kita hingga mereka mampu duduk di hadapan kita pada saat ini. Dan bersyukur juga kita bahwa tadi disampaikan oleh salah satu dari anak kita ketika membacakan kalam ilahi. Beliau membacakan surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian kemenangan yang nyata. Maka oleh sebab itu, kemenangan yang nyata ini bagi anak-anak kita perlu kita syukuri bersama-sama. Bapak, Ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampainya hari ini, ditentukannya hari ini bukanlah hal yang mendadak semata. Tapi sampainya anak-anak kita, terselenggaranya acara ini merupakan bantuan, dorongan, dan usaha dari semua pihak. Sehingga kami pihak pesantren menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang tak terhingga. Hanya Allah yang mampu membalas segala jenis kebaikan yang telah antum torehkan dan berikan kepada kami. Yang selanjutnya, tentunya di momen yang sangat sakral ini bagi anak-anak kita, tentu kami selaku yang mewakili para asatidzah dan ustadzat di sini, para guru-gurunya, diamanahkan untuk menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Yang pertama, jelas pesan kami adalah untuk para wali santri, untuk para anak-anak yang pada hari ini akan diprosesi wisudanya. Hari ini bukanlah akhir dari proses pendidikan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, tapi ini adalah gerbang awal menuju pertarungan kehidupan yang sesungguhnya. Karena setelah ini pengawasan kita mesti jauh lebih ketat. Yang sebelumnya anak-anak kita diamanahkan segala jenis kegiatan dan pengawasannya di pondok pesantren, semuanya diserahkan kepada guru-gurunya, semuanya berdasarkan waktu dan disiplin yang sudah ditulis dan ditetapkan. Namun pada hari ini, setelah selesainya prosesi wisuda ini, pendidikan anak-anak kita yang sesungguhnya barulah dimulai. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kami berpesan untuk selalu terus mengawasi, untuk selalu terus mengawal, mengingatkan, memberikan motivasi, arahan, dan nasihat kepada anak-anak kita supaya mereka mampu mengamalkan segala ilmu yang telah mereka serap di pondok pesantren ini selama bertahun-tahun. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tentu
Di pondok pesantren ini, anak-anak kita belajar banyak hal. Namun ada satu hal yang mesti kita luruskan bersama. Pesantren ini janganlah diibaratkan sebagai tempat fermak. Apabila kita beli baju yang kebesaran, baju yang ukurannya berlebih, kita bawa ke fermak, kita kurangi ukurannya sehingga pas dengan kita. Artinya pesantren dan pendidikan yang ada di dalamnya semuanya sudah disetting sedemikian rupa, sehingga kepercayaan Bapak Ibu sekalian untuk menyekolahkan dan mendidik anak-anaknya di pesantren ini adalah suatu anugerah dari Allah yang sangat besar. Sehingga kita tidak bisa menganggap pesantren ini sebagai fermak. Anak saya ini terlalu aktif sekali Bapak Ustadz. Anak saya ini terlalu lebih dalam hal ini, terlalu lebih dalam hal ini dan itu sebagai macamnya. Pesantren bukanlah tempat fermak. Sehingga segala jenis kelebihan itu tidak bisa kita potong sekaligus pada hari itu dan kita perbaiki pada hari itu juga. Yang kedua, mindset yang mesti kita ubah. Pesantren bukanlah seperti bengkel. Kendaraan kita tentunya saat rusak, kita bawa ke bengkel, kita diagnosa penyakitnya, kita bongkar, kita perbaiki, kita ganti part yang ada. Dan itu semau kita. Mau diganti bisa, mau dipertahankan aja bisa. Pak, diakalin aja lah, dananya belum ada. Diakalin aja lah ini, pakai yang bekas-bekas aja. Begitu kata kita di bengkel. Tapi di pondok Bapak Ibu sekalian, pondok tidak seperti bengkel. Mohon maaf apabila kita merasa bahwa anak kita di rumah ini nakal, apabila anak kita di rumah dan di kampung, di halaman, di tempat dia bermain ini akhlaknya kurang baik, maka jangan anggap ketika tatkala kita masukkan ke pesantren 1 hari, 2 hari, 2 minggu anak kita bisa langsung berubah. Bengkel dan anak kita bukanlah mesin. Pesantren juga bukan rumah sakit. Yang sakit datang ke rumah sakit, diobati, dikasih resep, pulang lagi. Setelah pulang, urusan kita mau minum obat ataukah tidak. Tapi kita mesti memahami, kita mesti memiliki pola pikir bahwa pesantren itu adalah tempat persemaian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita menyemai bibit-bibit yang unggul, tentunya dalam perjalanan ada bibit yang ternyata daunnya sangat rindang namun batangnya sangat rapuh. Ada batangnya yang berisi batang yang banyak, daunnya rindang, tapi dia jatuh tertimpa angin. Bapak Ibu sekalian, ini bukan tentang tanaman, tapi ini tentang anak-anak kita. Generasi yang akan meneruskan sujud kita, generasi yang akan meneruskan risalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apabila ada yang keluar di tengah jalan, apabila ada masalah yang menimpa anak kita di tengah jalan sebelum proses wisudanya, itu bukan salah. Apabila ada kendala yang terjadi di dalam proses persemaian kita, ini bukan salah tempat menyemainya, bukan salah tanahnya, bukan salah pondoknya. Apabila pohon itu tidak mampu untuk tumbuh menjulang tinggi dan akarnya tertancap di dalam tanah, bukan salah pohonnya juga, bukan salah anak kita yang belum berhasil dan memberikan kepuasan lahiriah kepada kita. Ini semuanya tentang waktu, Bapak Ibu sekalian.
berikan waktu yang cukup, berikan kesempatan yang baik kepada anak-anak kita, sehingga mereka mampu mengeluarkan hasil dan potensi dari yang mereka miliki, mulai dari mereka belajar di pesantren ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita tadi kita sampaikan yang di sini bukan yang jumlah asli ketika mereka masuk di awal. Mereka sudah bertarung, mereka sudah berjuang pagi, siang, sore dengan hiruk pikuk segala jenis kegiatan yang ada di pesantren. Namun namanya kita menyemai, jangan sampai kita lengah. Kita membeli bibit dari tempat jual bibit tanaman, tatkala sampai depan rumah kita, apakah kita akan abaikan tanpa kita siram setiap hari? Tentu kita akan menyiramnya. Jika ternyata terlalu banyak batang yang tumbuh, tentu akan kita potong sebagian supaya estetik dan indah. Maka kami berpesan, setelah mereka pulang ke rumahnya, salim, cium tangan, merebahkan segala lelahnya di rumah. Setelah sekian lama mereka berjuang di pesantren, kami titip untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kita. Sebab kami sudah tidak punya kemampuan untuk membangunkan subuh mereka lagi. Sebab kami tidak punya kemampuan lagi untuk mengingatkan mereka supaya mau belajar lagi. Sebab kami sudah tidak kemampuan dan kuasa untuk semua yang pernah kita lakukan di pesantren terhadap mereka. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kami menitipkan anak-anak kita semuanya tatkala mereka pulang nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sampai pada kami titipkan anak-anak untuk di rumah, tentunya kami juga punya pesan untuk anak-anak. Sebagaimana kalau dalam lagu itu I'm not good at goodbye katanya. Saya sangat tidak piawai dalam mengucapkan selamat jalan, selamat tinggal. Sehingga kata-kata yang sudah terpikirkan ini tidak mampu diucapkan sebab terlalu melo Bapak Ibu. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya saya nggak terlalu melo di sini. Maka oleh sebab itu anak-anakku sekalian, 24 jam Ustadz menyaksikan perjuangan kalian. Lelah, capek, tidak bisa diungkapkan. Sebab kegiatan harus kita selesaikan. Maka pada hari ini tanamkan dalam pikiranmu, jangan sampai kamu mengkhianati apa yang telah kamu upayakan. Sebab segala jenis upaya dan usaha yang telah kita lakukan adalah doa dan harapan dari orang tua kita. Tentu kita tidak mau membuat mereka kecewa, membuat mereka merasa gagal. Maka oleh sebab itu, hari ini setelah kamu pulang nanti cium tangan pada orang tuamu, buktikan bahwa kamu di pesantren belajar dengan baik. Bawa ilmu-ilmumu supaya kamu menjadi manusia yang berguna, supaya kamu tidak menyulitkan hidup orang lain, supaya kamu mampu menjadikan hidup orang lain jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Anak-anakku sekalian, pesan Ustadz dan pesan guru-guru yang lain sama. Jadilah kamu bermanfaat. Bermanfaat untuk dirimu, bermanfaat untuk lingkunganmu, dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Manfaatkan segala ilmu yang telah kamu dapatkan. Kamu punya potensi semuanya. Maka oleh sebab itu kamu semuanya adalah pejuang. Kalian semuanya adalah pahlawan. Setiap kalian adalah pahlawan. Dan setiap pahlawan punya medan tempurnya masing-masing. Bertempurlah kalian di medanmu masing-masing. Ada yang bertempur di perkuliahan, ada yang bertempur di pengabdian, ada yang bertempur mendidik dan membantu mendidik adik-adiknya, mendidik kawan-kawannya yang lebih kecil, dan membantu orang tua. Maka bertempurlah di medan tempurmu dengan gagah dan perkasa. Kamu tidak dibekali oleh tameng dan pedang,
tapi kamu dibekali oleh iman dan takwa. Maka itulah yang menjadi senjatamu nanti ketika kamu turun di masyarakat. Anak-anakku sekalian, ilmu yang kalian ambil pada hari ini, ilmu yang kalian dapatkan selama kalian mondok, itu jangan sampai menjadi ilmu yang mengendap di batin dan di benakmu, tapi amalkan, manfaatkan, supaya kita mampu menjadi pengabdi-pengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puncak dari kehidupan adalah pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan, kata Allah, jin dan manusia selain untuk menyembah Allah, selain untuk menyembahku, kata Allah. Maka manfaatkan segala potensi keilmuanmu untuk menjadi manusia yang berguna melalui pengabdianmu. Pengabdianmu itu banyak caranya. Ada yang mengabdi melalui perkuliahan, maka jadikan perkuliahanmu ini niat untuk mendapatkan ilmu supaya mampu diaplikasikan, mampu diberikan menjadi manfaat untuk orang lain. Ada yang mengabdi dengan mengajar, ada yang mengabdi dengan berdiri di atas di balik mimbar, ada yang mengabdi di balik layar. Silahkan kalian pilih medan perjuanganmu, tapi jangan lupa dimanapun kalian berdiri, tebarkan manfaat sebesar-besarnya. Jangan menjadi manusia yang pilih-pilih. Di sini orangnya sedikit, di sini orangnya nggak asik. Dimanapun kami berada, jadilah di situ bermanfaat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temanmu mungkin banyak yang mendoakanmu, teman-temanmu banyak yang berharap bisa duduk di sini. Semua harapan dan doa tertuju padamu pada hari ini. Maka oleh sebab itu kita berharap semuanya calon alumni kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dan manusia-manusia yang mampu untuk menebarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kami menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu wali santri bahwa anak-anak kita setelah ini akan diberikan kewajiban untuk mengabdi. Mengabdi itu tidak mesti di pondok. Mengabdi itu tidak mesti dengan mengajar. Dimanapun anak-anak kita, kalau dia bermanfaat, itu sudah dihitung sebagai pengabdian. Maka jangan takut, maka jangan anti dengan kata pengabdian. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita juga didatangi langsung dari Universitas Darun Najah. Jika Bapak Ibu sekalian ada yang berminat, kalau anaknya di rumah aja, tapi biar bisa kuliah gimana Ustadz? Ini waktu yang paling tepat. Mengabdilah melalui kuliah. Mengabdilah melalui kuliah supaya nanti ketika anak-anak kita sudah hidup dilepas sendirian, mereka punya bekal ilmu yang kuat. Mereka punya bekal ilmu yang cukup. Universitas Darun Najah juga hadir untuk kita semua. Apapun profesi dan keadaan kita, semuanya bisa menuntut ilmu di Darun Najah dengan sebaik-baiknya dan dengan seleluasa-leluasanya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, nanti ada anak-anak kita yang akan dikirim ke sana, akan dikirim ke sini. Mungkin nanti ada dibacakan, ada yang pengabdiannya di tempat di Yayasan Darun Najah. Maka dari sekarang lepaskan, ikhlaskan, karena keridhaan kita adalah jalan mulus bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para asatidzah, ustadzat, para hadirin semua yang hadir pada hari ini, kami rasa ini yang perlu kami sampaikan. Selebihnya besar doa dan harapan kita semuanya tentu untuk anak-anak kita, supaya setelah dari sini mereka menjadi generasi penerus sujud kita dan yang mampu menjadi penerus risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kata khilaf dan salah. Kami sampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Nasta'afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.